Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para pejabat yang mewakili Bupati Indramayu, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Kafabih Mahrus Al-Habib Tahir bin Yahya, Kiai Haji Ahmad Juhadi, Kiai Haji Gus Melvin Imam Mahrus, Kiai Haji Baidawi, Kiai Mustafa, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Samsuri, Masruri, ya. Seluruh hadirin hadirat, santri santriawati, alumni Lirboyo, insya Allah semuanya yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat hadir pada acara halal bihalal alumni Lirboyo se-Kabupaten Indramayu. Luar biasa acara malam hari ini. Saya walaupun belum pernah mondok di Lirboyo, tapi termasuk yang kagum sama santri-santri Lirboyo. Karena saya lihat santri Lirboyo itu rata-rata alim-alim. Amin. Dari wajahnya kelihatan Gus, ini rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala itu artinya Quran di mana, kepala di mana. Dulu kalau musyawarah wusta saya hadir di sarang saat saya ngaji di Kajen di Kiai Sahal, saya dikirim ke sarang itu dari Lirboyo, Ploso, Sarang. Saya lihat Masya Allah alim-alim kalau bahsul masail santri Lirboyo ini. Nah ini pantas karena memang dari sananya itu guru-gurunya alim-alim. Siapa yang tidak kenal Mbah Mahrus Ali? Siapa yang tidak kenal Kiai Marzuki bin Dahlan? Siapa yang tidak kenal Mbah Abdul Karim? Ini ulama-ulama yang gak main-main. Ya. Saya sering mengatakan fama aktaral muta'allimina wal mutafaqqihin. Orang yang jadi santri belajar itu sangat banyak. Tapi wama aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Tapi yang sampai kepada derajat seorang alim yang mutamakin, yang ilmunya mutabahir, yang ilmunya mutafannin, multidisiplin, itu sedikit. Wa min haula'il afdad al-qala'il, dan diantara yang sedikit itu ulama-ulama yang ilmunya melaut, ulama-ulama yang multidisiplin ilmu, memiliki multidisiplin ilmu, bahasa gampangnya ilmunya lengkap. Sampai ilmu kejadugan aja itu Mbah Mahrus terkenal. Mbah Mahrus itu terkenal. Nah, di antara yang sedikit itu ya wa min haula'il afdad al-qala'il masyayikh Lirboyo, yakni Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, dan juga Mbah Mahrus Ali. Jadi panjenengan semua ini termasuk bersyukur jadi alumni Lirboyo itu bersyukur, alhamdulillah. Sanatnya nyambung sama orang hebat. Saya percaya
Itu yang namanya guru itu, kalau tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai Kafabi, ada zurriyah sabab tadi, kan ada ungkapan dalam bahasa Arab, ma fil aba fil abna. Apa yang dimiliki orang tua atau bapak biasanya dimiliki anak. Ini yang dimaksud aba di sini bukan sekedar bapak biologis, tapi juga al-ab al-maknawi. Yang dimaksud dengan abna atau ibn atau walad ini bukan sekedar anak biologis, tapi juga al-waladul maknawi, anak ideologis. Yang dimiliki guru biasanya insya Allah dimiliki muridnya. Nah, termasuk santri Lirboyo. Kalau tadi dikasih ijazah, saya termasuk yang mencatat secara khusus. Saya pernah diberi hifdzul jausan oleh kakeknya istri saya, dan itu juga salah satunya adalah ada tulisan tangannya Mbak Mahrus. Tapi itu masih tulisan tangan, Gus. Mungkin saya tidak tahu apakah ini kan sudah cetakan. Saya punya itu tulisan tangannya Mbak Mahrus. Nah, kemudian dalailul khairat, lah maka Anda bersyukur. Ini mahal, yang namanya sanad ini mahal. Acara halal bihalal ini salah satu di antara media di mana supaya sanad keilmuan di antara murid dan guru tidak putus. Maka tadi ada tausiah masyayikh Lirboyo yang diwakili Gus Melvin, itu penting. Supaya santri Lirboyo itu jelas, kalau berpendapat jelas, kalau menyampaikan ilmu jelas, sikapnya jelas. Karena apa? Karena manhajnya jelas, manhaj Lirboyo. Sekarang banyak santri-santri atau orang mengaku santri, bahkan orang mengaku ustadz, bahkan orang mengaku kiai. Sekarang itu kiai itu murah, ustadz itu murah. Ini tanya Gus Melvin, kalau di Mesir, kalau di Maroko, saudara-saudara, yang namanya ustadz itu panggilan buat profesor. Al-Ustadz Ad-Doktur, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Di sini Ustadz murah, Kang Mus. Namun bisa mimpin tahlil jadi Ustadz. Ditambahi sorban jadi kiai. Murah, betul apa tidak? Murah. Makanya dulu ada Syekhul Azhar datang ke Indonesia. Yang cerita Kiai Ma'ruf Amin, saya menemani Syekhul Azhar, kata Pak Kiai Ma'ruf, Pak Wapres, Pak Dekulan itu, ya. Pak Dekulan cerita, itu Syekhul Azhar heran. Di Indonesia orang dikit-dikit manggil yang lain, Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Gimana kabarnya Ustaz? Itu Syekhul Azhar kagum. Kata Syekhul Azhar ngomong sama Kiai Ma'ruf, Masya Allah, Indonesia yakni kathir minal asatidzah. Kiai Indonesia profesornya banyak ya. Kata Kiai Ma'ruf, belum tahu dia. Di Indonesia satpam pakai peci aja dipanggil apa namanya? Ustaz. Nah, maksud saya ini santri Lirboyo nggak boleh begitu. Harus jelas kualitas ilmunya. Seperti yang saya pernah lihat itu, kalau waktu dulu Basul Masakin. Ini kalau ada santri Lirboyo kok misalnya tadi nge-share informasi, bikin media sosial, bikin konten TikTok tadi itu kata Gus Melvin, tapi kemudian kualitasnya nggak beda seperti ya yang sekarang ini populer-populer di YouTube itu loh. YouTuber tapi kualitasnya jauh, jangan ngisi-ngisi Lirboyo. Betul apa tidak? Jadi kalau mau bikin konten, dibaca, diulang-ulang, dicek, ditanyakan dulu sama ketua alumni Kiai Masruri. Kira-kira kontennya sudah benar apa tidak? Terus sekarang banyak yang begitu, pengen cepat terkenal, kemudian ya kayak langsung tanya jawab hukum, baca kitab segala macam, tapi kualitasnya jauh karena sumbernya memang tidak kuat seperti santri-santri itu. Dan ini berbahaya. Itu yang saya sering kemudian bikin guyonan pakai syair itu. Ma'aksaral aurata min akhi bil yutubi yuftil jawaba fauran bila raj'il kutubi ya hasratan
lil gugli ja'ila sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Saudara-saudara, ya hasratan atau ma'aksaral haurah, alangkah bahayanya ma'aksaral haurah min akhidil YouTube. Alangkah bahayanya orang yang menjadikan Mbah YouTube sebagai sumber informasi. Yuftil jawaba fauran bila raj'il kutubi. Kemudian kadang-kadang bikin konten di YouTube supaya terkenal, menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa merujuk kitab. Nah ini sekarang banyak ini. Dan saya yakin insya Allah santri Lirboyo tidak akan begitu. Amin. Ya hasratan lil Google, wahai merugilah orang yang menjadikan siapa? Mbah Google jadi apa? Ja'ilas sababi, sebagai sabab ilmunya. Kalau mau cari informasi ilmu langsung Mbah Google, boleh, itu cuma tambahan informasi. Buat saya yang namanya orang kalau belajar dari Mbah Google, cari informasi, saya juga ngambil dari Mbah Google. Tapi itu hanya untuk mengingat dulu saya pernah baca kitab ini, saya pernah baca kitab ini lalu lupa. Kemudian ingat satu katanya, satu kalimatnya, saya cari di situ untuk mempermudah. Ini juga sesungguhnya satu sisi mempermudah, satu sisi membuat kita dobit jadi kurang. Karena dulu itu yang namanya tradisi ilmu, yaitu ya tradisi ilmu zaman dulu, saudara-saudara, itu tradisinya dobit sadran, menggunakan daya hafal. Nggak ada orang itu dulu nyatet itu semuanya. Ketika kiai guru berbicara tentang hadis, tentang apa, semua mendelik langsung masuk. Itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, kana al-ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu adanya di hati para ar-rijal, di hati para ulama. Nggak ada yang baca kitab karena kiainya ngomong dari kitab. Tsumman taqala ilal kutub, baru kemudian ada ditemukan karatis, kertas, mulailah dicetak kitab. Tsumman taqala ilal kutub, jadi tradisi kitab itu belakangan. Wal an bal in taqala ilal YouTube. Sekarang bahkan sudah geser kemana namanya? YouTube. Nah ini yang saya sampaikan. Hadirin para alumni yang saya cintai, kita ini semua alumni pesantren harus berbangga. Karena menurut saya, sudah saya melakukan ya semacam penelitian, membaca, melihat, dan juga banyak berkeliling. Tradisi pesantren yang ada di Indonesia ini, tradisi belajarnya, ini adalah tradisi keilmuan yang tertua. Bahkan sebelum ada Al-Jami'ah, universitas, orang itu belajar ilmu pengetahuan yang mirip sampai semua di pondok itu. Kalau dulu namanya disebut kutab, apa namanya? Kutab. Sampai sekarang di Maroko disebutnya kutab. Jamaknya kutab itu katatib. Imam Syafi'i itu bercerita, aku dulu kuntu yatiman fi hujri ummi. Saya itu miskin, anak yatim ikut ibu saya. Fadafa'atni ila syaikhi. Kemudian ibu saya mondokin saya tuh, pondokin saya tuh. Fadafa'atni ila siapa? Syaikhi. Walam ajid syai'an mimma tu'tini li syaikhi. Walam tajid syai'an. Bahkan ibu saya miskin, gak bisa bayar. Masya Allah, pesantren itu, kutab itu namanya apa namanya? Pesantren. Dan pesantren juga begitu dulu. Yang namanya kiai zaman dulu itu nggak ada yang nolak santri. Datang nggak punya duit, di sini ngaji. Yang penting apa namanya? Ngaji. Karena dia nggak punya duit, ikut makan di rumah kiai, tahu diri,
ngewangi masak, jadi orang tapi yang kayak begini kadang-kadang nggak kalah alim itu, betul apa tidak? Bapak saya, ayah saya itu mondok di Tebu Ireng hanya 8 bulan. Dulu tahun 60 cerita bapak saya. Bapak saya kelahiran 42, berarti mondok itu sekitar tahun 50 sekian, 58, 55 gitu. Itu mondok dari Pekalongan ke Tebu Ireng gitu. Anaknya orang kaya juragan batik di Pekalongan 5. Bapak saya karena anaknya janda sendiri, tukang masaknya, tukang nyucikan itu yang anaknya orang-orang kaya itu di pondok. Kalau istirahat lari ke dapur masak. Kadang-kadang lagi ngaji gitu, lagi ya dengerin syarat Ibnu Aqil apa-apa gitu, kemudian izin guru keluar lihat masakannya 8 bulan. Jadi yang model begini nih, saya masih ingat banyak zaman dulu. Saya lihat ini dalam kitab yang saya baca tadi, Duhal Islam, sebuah kitab yang ditulis oleh Ahmad Amin, banyak mengutip dari ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ibnu Taifur yang menulis Tarikh Baghdad, Imam Ibnu Qutaibah, dan juga kitab Bayan Jami'u Bayanil Ilminya Ibnu Abdul Bar. Saya baca itu, Masya Allah. Jadi tradisi pesantren ini tradisi klasik. Imam Syafi'i santri, gak bisa bayar. Dulu kata Imam Ibnu Qutaibah, bahkan Al-Hajjaj As-Saqafi yang terkenal itu sebelum jadi panglima perang guru ngaji di pondok di Langgar itu. Gak ada yang bayar. Bayarnya dulu pakai roti. Kalau di Indramayu dulu bayar apa, uang apa namanya? Pakainya beras. Itu masih lumayan, itu pakai roti kecil. Sebelum jadi panglima perang gubernur Hajjaj As-Saqafi, guru ngaji. Bahkan diledek Hajjaj As-Saqafi. Dia panggilannya dulu, panggilan kecilnya Kulai. Dalam satu syair waqad haja ba'duhum, Hajjaj As-Saqafi diledek sama sebagian yang lain. Ayansa Kulaibun yaumal huzali wa ta'limahu suratal kautari raghifun lahu falkatun matura wa akharu kal qamaril azhari. Itu yang namanya Hajjaj si Kulaib. Sekarang wis jadi gubernur, wis jadi ketua PW kayak Eju Hadi. Apa dia lupa Yaumal Ghazali ketika jadi ustadz kampung yang masih kurus, yang ketika ngajar lahu raghifun falkatun maturo, yang nerima bayaran roti yang ya rotinya jelek, wa akharu kal qamaril azhari, kadang-kadang dapat roti yang bagus. Ya Allah, saya baca ya. Jadi pesantren ini, di mana semua Anda, kita semua ini alumninya, ini adalah salah satu tempat pendidikan tertua, bahkan sebelum ada yang namanya Al-Jami'ah Universitas, semua dulu orang belajar di pesantren. Dan dulu di pesantren dipelajari semua ilmu. Betul, yang utama memang al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu yang disebut ad-diniyah. Kadang-kadang oleh Imam Ghazali disebut al-ulum an-naqliyah, ilmu yang sumbernya dalil nakli, Quran hadis, yang nanti cabangnya jadi fikih, tafsir, tasawuf. Tapi dulu tradisi kutab itu juga belajar bahkan ilmu hisab yang sekarang lagi diramaikan itu. Ya, artinya juga dipelajari ilmu tentang kedokteran, ilmu matematika yang disebut oleh Al-Ghazali dengan sebutan al-ulum al-aqliyah, ilmu yang sumbernya apa namanya? Akal. Nah, belakangan ini mohon maaf santri-santri itu kadang-kadang membagi ilmu itu terlalu sederhana. Oh, ini bukan ilmu agama ini. Tuh, kalau kata Al-Ghazali, ilmu itu ukurannya agama apa? Nggak ada dalilnya, Pak. Loh, nggak begitu kata Al-Ghazali. Ilmu matematika
Itu juga ilmu agama. Sampean itu kalau mau ngitung faraid pakai matematika apa tidak? Pakai. Bahasa Inggris, you can speak English, oke? Oke? Itu juga ilmu agama. Kalau karenanya kemudian bisa menjelaskan agama kepada orang yang butuh mendengarkan ajaran agama Islam pakai bahasa Inggris. Kemarin Ki Juhadi, saya ketemuan ketika saya ke Pakistan. Ini seniornya Gus Reza di Pakistan, namanya Dr. Muladi Mughni, S1-nya dari Mesir, S2, S3-nya Pakistan. Sekarang ini beliau itu termasuk jadi santri NU yang keliling dunia untuk ceramah, pidato kemana-mana di seluruh dunia pakai bahasa Inggris. Karena ngerti kita, tapi ngerti bahasa Inggris. Lah sampean biar baca kitabnya jos, namun bahasanya bisanya cuma ini drama yang muter-muter kerangkeng baik karo. Kerangkeng karo di karang ngampel, bahasanya bahasa drama sih. Ya, Pak asisten apa ini? Nah, makanya bisa bahasa Inggris, bisa ilmu fisika. Lu NU ini sekarang butuh juga ilmu begitu. Karena ilmu itu tadi saudara-saudara dasarnya dua, al-ulum an-naqliyah, ilmu yang sumbernya adalah nakli Quran hadis. Yang kedua, wal ulum al-aqliyah, ilmu yang sumbernya adalah akal. Nah, ilmu yang sumbernya akal, ilmu kedokteran itu al-ulum al-aqliyah. Matematika al-ulum al-aqliyah. Biologi al-ulum al-aqliyah. Tapi dua-duanya kata Imam Ghazali, ya ini ilmu agama karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Ulama-ulama kita dulu, tadi yang saya katakan Mbah Mahrus itu lengkap. Lah itu sampai mohon maaf kan ilmu silat aja dipelajari. Al-Ghazali itu yang namanya ilmu kedokteran dipelajari. Kalau sampean baca kitab Ihya Ulumuddin, itu dalam bab Adabul Aqli, itu Al-Ghazali mengatakan begini, orang itu kalau dia habis makan siang boleh dia istirahat. Taghadda tatamadda, silahkan kau makan siang taghadda tatamadda, lalu silahkan selonjor tatamadda. Bahasa Indramayu ini apa? Selonjor. Tapi ta'asya tatamasya, kalau kau habis makan malam tatamasya, melaku. Kenapa harus melaku? Kata Imam Ghazali, kata dokter, kalau habis makan malam minimal jalan 100 langkah supaya tidak jadi penyakit makanannya. Di annad apa namanya ini al-ma'iddah baituddah. Wetengmu bahasa apa tuh? Bahasa drama ya. Wetengmu itu sumber penyakit. Kalau antara yang masuk input dan apa namanya output, yang keluar energi tidak seimbang. Yang menarik di sini Imam Ghazali menyebut kama qolal atibba, sebagaimana yang dikatakan oleh apa tadi para dokter. Itu artinya Imam Ghazali belajar al-ulum al-aqliyah. Nah, santri ini harus begitu, pelajari al-ulum an-naqliyah seperti yang di pesantren sak dhuwur-dhuwure. Sekarang Lirboyo sudah ada Ma'had Ali, bahkan sampai marhalah apa namanya Sania. Beberapa waktu lalu saya diundang bicara di Ma'had Ali, ngaji sih dhuwur. Tapi tadi jangan abaikan al-ulum al-aqliyah, ilmu yang bangsa begini, bahasa Inggris, matematika, teknik dan lain sebagainya. Sebab apa? Santri itu harus bisa semua. Santri nggak harus jadi kiai semua, betul apa tidak? Kalau ini alumni Lirboyo ada 5.000 di sini jadi kiai semua, wah saya nggak diundang ke sini, betul apa enggak, Gus? Wah kalau jadi kiai semua malah repot. Harus ada yang jadi juragan. Kemarin ada tamu NU Merauke ke rumah saya.
alumni Demak itu ada Ki Fauzi dulu namanya di Demak, itu santri tapi sekarang jadi orang kaya raya di Merauke, punya pom bensin, usahanya maju kayak kue kamu Mustafa. Iya, kenapa? Karena kiainya dulu bilang ya, aku kalau punya santri nggak pengen santri saya jadi kiai semua. Sebab kalau jadi kiai semua, nanti bangun pondok, bangun masjid, lama kelarnya. Karena kalau jadi santri semua, jadi ustadz semua, kiai semua, mau bangun pondok, mau bangun masjid, yang dikeluarin bukan cek, bukan rekening, bukan duit, tapi yang dikeluarin apa? Dalil, bakso masakin dulu. Nah begitu. Nah NU bangga yang kayak begini nih. Makanya saya sering cerita kalau saya ngaji, seiring saya keliling, saya ke Jepang, saya ke Amerika, saya ke Kanada, itu semua ketemu santri. Tapi sekarang santri-santri NU di luar negeri itu menggembirakan. Tidak semua kuliahnya jurusan agama. Kalau kuliah di Mesir, santri Lirboyo, memang biasanya ambilnya jurusan agama. Syariah, usuluddin, tafsir hadis, makanya ya jurusan syai'ulillahi lahumul fatihah. Jurusan apa? Syai'ulillahi lahumul fatihah. Tapi begitu saya ke Jepang, itu santri-santri kita Ki Baidowi, itu kuliahnya jurusannya apa? Ada yang profesor nuklir. Wah keren, Profesor Dr. Fakhrur Razi. Ada lagi calon profesor Miftahul Huda di Jepang, nuklir. Di Turki itu profesor planologi yang tata kota, keren lah. Yang di Kanada di McGill University itu santri hebat, profesor tambang. Nah NU butuh begini nih. Sebab nanti siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi menteri, yang jurusannya seperti itu. Kalau bukan kita berharap ada santri-santri Lirboyo, santri-santri NU yang jadi seperti itu. Nah, betul? Jadi harus boleh, jadi jangan kaku. Ini dulu saya juga ngerasa dulu agak kaku saya, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah terbuka. Dulu kalau belajar matematika, bahasa Inggris, biologi, wes ora usah pinter-pinter kan nek matematika, ora bakalan dadi pitakon kubur. Karena kuburan takonannya bahasanya Arab, ora bahasa Inggris karek kowe. Itu dulu. Nah, sampai dulu itu ada ustadz, ada kiai kampung naik motornya mogok. Ketemu muridnya di langgar yang tukang ngaji, muridnya rupanya anak STM. Dilihat, Pak Ustadz, Pak Kiai, ada apa motornya mogok? Ah biasa ini, saya bantu ya, saya lihat, saya cek barangkali bensinnya, barangkali apa namanya itu busi dan lain sebagainya. Oh nggak usah, saya biasa begini ini, saya biasanya hadrorat 7 kali ya jangan. Ila hadroti, ternyata udah 7 kali masih nggak jalan-jalan juga. Nah ini kalau ketemu Imam Ghazali diomelin, ini Ustadz kayak begini. Sampean itu yang nggak usah kaku, kalau nggak paham nanya, betul apa tidak? Nah iya, saya itu kalau nggak paham nanya. Ya, kalau yang saya ngerti bidang saya ya saya cukup. Kalau nggak paham saya nanya. Jadi saudara-saudara, semakin saya membaca itu sejarah bagaimana hebatnya tradisi keilmuan masa lalu. Ternyata ya tradisi keilmuan masa lalu yang hebat-hebat yang melahirkan Ibnu Sina, seorang dokter tapi ahli hafal Quran, ya, yang dikenal juga Avicena di barat, Ibnu Rushd, juga yang lain-lain, Abu Firnas penemu teori pesawat, itu semua alim-alim tapi hebat semua di bidang al-ulum al-aqliyah. Nah, dalam konteks bagaimana masyarakat kita sekarang, saya ingin katakan tantangan santri alumni Lirboyo di kehidupan modern ini lebih nyata. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Ruri oleh yang sambutan mewakili Pak Bupati, ayo sama-sama membangun Indramayu. Santri-santri Lirboyo diharapkan bisa ikut di sini. Terbuka sana. Santri bisa jadi polisi, bisa jadi dokter,
bisa jadi tentara, ayo sekarang tempatnya bersaing. Bahkan kemarin saya bertemu seorang jenderal, Masya Allah, alumni Sukorejo, alumni mana, bangga. Alhamdulillah. Karena insya Allah kalau mereka jadi birokrat, jadi aparatur sipil negara, ya, ASN, polisi, tentara, yang mereka sudah dapat sibghah, celupan di pesantren, insya Allah akan bisa mewarnai negara yang kita cintai. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan, sudah malam. Moga-moga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.